Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Dan mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kabar saya hari ini kurang baik. Tapi mari katakan kabar baik dan luar biasa, amin. Sebab apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Dan kiranya perkataan-perkataan yang positif itu yang senantiasa keluar dari mulut kita. Apa yang kau pikirkan hari ini, mari kita pikirkan yang baik, yang penuh damai sejahtera, hal-hal yang berkat yang kita pikirkan. Sehingga inilah yang akan menjadi penyemangat bagi kita untuk melangkah di hari ini. Dan apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama bersaat teduh di hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang disembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang masih kami alami hingga hari ini. Terima kasih Engkau menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh rahmat-Mu kami boleh ada sebagaimana kami berada di hari ini. Kami akan beraktivitas, namun sebelumnya kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengucap syukur. Kami mohon kiranya firman yang akan kami baca, kami dengar akan membentuk kehidupan kami yang akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di kitab Zakaria pasal 13 ayat 7, 8, dan 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pedang Menimpa Umat Baru. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ayat 8, maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ayat 9, aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Bapak Ibu, kalau kita baca, kita simak dengan baik, kita tahu bahwa Allah akan menguji setiap orang lewat suatu ujian yang tidak dapat dimanipulasi. Hingga pada akhirnya hanya mereka yang tahan uji, berhati nurani murni, dan beriman teguh kepada Tuhanlah yang akan tetap bertahan. Tuhan akan menjadi Allah mereka bagi mereka yang bertahan, dan mereka pun menjadi umat kepunyaannya. Bapak Ibu, ini adalah nubuat yang merujuk kepada Yesus Kristus dan umat yang mengikutinya. Pedang adalah lambang keadilan Allah yang akan ditimpakan kepada Yesus. Dialah yang menanggung seluruh dosa umat manusia. Kematian Yesus akan menjadi suatu peristiwa yang mengguncangkan iman. Akibatnya, para murid akan tercerai-berai dan hanya menyisakan 1/3 saja. Sementara sisa selebihnya akan dilenyapkan. Mereka yang dilenyapkan ini adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan dalam ujian yang datang kepada mereka. Mereka yang percaya dan bertahan pun tetap akan mengalami dapur peleburan. Mereka akan dimurnikan sehingga menjadi seperti emas yang berharga. Allah melakukan semuanya ini untuk memilih umat baru yang akan memuliakannya. Mereka adalah umat pilihan dan kesukaan Allah. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sekalian
yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dan sedang mengalami ujian. Amin. Setiap hari Allah memperhadapkan kita dengan ujian-ujian kehidupan. Ujian itu adalah tentang kasih, kesetiaan, kekudusan, kepercayaan, kejujuran, dan masih banyak lagi. Tujuannya adalah agar kita memiliki iman dan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Allah ingin setiap kita tidak bercacat dan tidak bercela sampai kedatangannya. Di antara kita mungkin tidak sedikit yang gagal dalam ujian itu. Akan tetapi Allah yang penuh kasih setia sanggup untuk mengangkat kita kembali. Amin. Hingga pada akhirnya Allah akan berkata, mereka adalah umatku. Kemudian kita akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Menarik Bapak Ibu. Kiranya setiap kita menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ujian apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini dan ke depan, ingat bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan ujian itu sesungguhnya untuk memurnikan kehidupan kita, iman kita, hati nurani kita. Saya ikut Yesus 4 tahun 6 bulan di penjara Bapak Ibu. Masuk penjara jangan ditanya dipukul atau tidak. Sudah pasti dipukul. Bahkan saya dipukul babak belur. Ditinju di bagian kepala, ditendang dengan lars di bagian kepala. Dan saudara, saya bersyukur hari ini kalau saya masuk penjara dipukul babak belur, paling tidak membuktikan kepada diri saya bahwa saya sudah mengalami ujian pemurnian iman dan hati nurani, sehingga motivasi saya ikut Yesus benar-benar murni, ya. Kalau dulu saya menggunakan istilah lillahi ta'ala gitu ya. Jadi saya ikut Yesus benar-benar karena saya butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, lambat atau cepat atau lambat, ya, siap atau tidak, saudara pasti akan mengalami yang namanya ujian. Dan ujian itu untuk memurnikan apakah kita punya iman yang murni atau iman yang KW, nanti akan terlihat pada proses pengujian itu. Kiranya kita semua memiliki hati nurani yang murni dan juga iman kita teguh dalam mengikut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa orang percaya akan dimurnikan melalui ujian iman. Setiap hari kami diuji dengan kesabaran, kekudusan, kejujuran, dan banyak hal. Kiranya didapati kami adalah umat yang memiliki hati nurani yang murni dan iman yang murni kepada Yesus Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada